Hai, balik lagi di YouTube channel aku, Koridiana Hidayati Nugraha, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang Blue Ocean Strategy atau Blue Economy. Apa sih fokus dari Blue Ocean Strategy ini? Nah, fokusnya ini strategi menyarankan untuk perusahaan lebih fokus pada alternatif yang mereka lakukan di bisnis daripada pesaing mereka. Selain itu, mereka harus fokus pada potensi pelanggan daripada pelanggan yang sudah ada. Meningkatnya inovasi dan perubahan yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong para akademisi dan pemilik bisnis untuk mencari model yang menjalankan bisnis jauh lebih dinamis dari model 5 gaya klasik Porter. Strategi Samudra Biru ini memberikan strategi yang tegas pilihan dan juga meningkatkan kemampuannya untuk bersaing di dalam pasar yang dinamis. Dalam hal ini, tidak berusaha memberikan cara bagi perusahaan untuk berada di puncak, tetapi untuk membuat persaingan di industri apapun yang tidak relevan. Konsep Blue Ocean Strategy ini yang pertama, jangka panjang, pasar, persaingan, dan juga pengembangan. Keuntungan jangka panjang perusahaan harus berhubungan negatif dengan perusahaan di pasar tertentu. Menurut argumen mereka, mungkin bagi organisasi untuk menemukan pasar di mana mereka dapat dengan nyaman dan melampaui ekspektasi keuntungan tanpa persaingan. Perusahaan yang menggunakan strategi Samudra Biru melihat pasar dan mengembangkan kebutuhan baru, mengarah kepada pengembangan layanan baru atau produk yang memecahkan sesuai kebutuhan konsumen. Oleh sebab itu, jika Samudra Merah penuh dengan persaingan dan cara terbaik bagi organisasi untuk menentukan solusi keberlanjutan adalah dengan keluar dari samudra seperti itu dan menerima tantangan untuk mencari Samudra Biru. Perusahaan ini mengembangkan pasar baru di mana tidak ada kompetisi dan bahkan untuk kompetisi jangka panjang mungkin tidak relevan.
Selanjutnya, keunggulan kompetitif berkelanjutan menurut Petrey dan Berner. Diferensiasi atau biaya yang lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya marginal pesaing di produksi produk Petrey dan Berner secara teoritis menguntungkan dan menyelamatkan para peneliti dari tantangan untuk menentukan waktu yang harus dimiliki di sebuah organisasi. Keunggulan kompetitif, istilah ini sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Perusahaan mampu untuk memiliki keunggulan kompetitif ketika mereka berhasil menyediakan pelanggan dengan kebutuhan mereka dengan cara yang lebih efisien daripada pesaing mereka. Lalu perubahan apa sih yang diinginkan dan siapa yang akan menjadi agen perubahannya? Revolusi Biru, perubahan mendasar cara berpikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan juga pantas. Ada 4 pilar revolusi biru. Yang pertama, perubahan berpikir dan orientasi dari daratan ke maritim. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui program Minapolitan. Yang keempat, peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Minapolitan, konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia merupakan buah pulau wilayah perairan laut 5,8 juta km persegi, di mana 3,1 juta km persegi merupakan laut teritorial dan 2,7 juta km persegi laut ZEE. Panjang garis pantai KM Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam. Sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, merupakan sumber daya manusia dan pasar yang potensial. Lokasi geografisnya juga sangat strategis, memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Line of Communication atau SLOC, yaitu Selat Malaka. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 wilayah large marine ecosystem yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Kurang lebih 40% lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang diangkut kapal melintasi perairan Indonesia. Kenapa harus blue economy? Apakah dilihat dari sistem ekonomi atau seperti green economy? Sistem ekonomi konvensional tidak mampu mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama faktor keseimbangan antara perilaku manusia dan alam, seperti budaya eksploitatif versus keterbatasan sumber daya alam atau green economy. Memang telah cukup untuk mendorong sistem investasi low carbon, resource efficient, clean, waste minimizing, and ecosystem and changing activities. Namun tidak mampu menjawab persoalan dasar seperti sistem ekonomi yang berlaku dilihat seperti apa adanya. The existing economy system is seen as a given. Produk dan jasa green economy cenderung lebih mahal karena lebih banyak membutuhkan banyak investasi
investasi. Selanjutnya adalah esensi Blue Economy. Learning from nature, konsep Blue Economy mencontoh alam, bekerja dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi, tapi justru memperkaya alam. Selanjutnya, prinsip-prinsip Blue Economy. Nature efficiency, zero waste, social inclusiveness, cyclic system. Nature efficiency merupakan konsep yang telah dimasukkan ke dalam alam selama jutaan tahun. Alam telah mengasah strateginya untuk bekerja dengan pengeluaran energi seminimal mungkin dan menjadikannya sumber inspirasi yang luar biasa untuk desain yang efisien. Keindahan alam tidak hanya terletak pada bentang alamnya yang menakjubkan, tetapi juga pada sistemnya yang sangat mulus dan didesain elegan yang memaksimalkan sumber daya sambil meminimalkan limbah. Mari jelajahi beberapa contoh efisiensi alam dan bagaimana mereka dapat menginspirasi kita. Yang kedua ada zero waste, di mana gaya hidup zero waste berarti nol sampah. Meski tidak sepenuhnya bebas dari sampah, zero waste lifestyle ini mampu meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Selanjutnya ada social inclusiveness. Inklusi sosial dalam perspektif ekonomi Islam merupakan salah satu bahan kebijakan utama untuk mencapai ekonomi pembangunan masyarakat yang stabil dan juga berkeadilan. Inklusi sosial berfokus pada pencapaian atau penciptaan kondisi yang berkesempatan yang sama dan akses yang sama untuk semua dalam semua aspek kehidupan. Inklusi sosial berarti partisipasi penuh dan aktif dari setiap anggota masyarakat dalam semua aspek kehidupan termasuk kegiatan sipil, ekonomi, dan politik, dan juga sosial. Selanjutnya prinsip-prinsip Blue Economy yang terakhir yaitu cyclic system, di mana siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Baik, segitu dulu presentasi dari aku. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan dan juga melihat presentasi dari aku. Pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video.